Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Hamidah dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan membacakan kisah dongeng cerita rakyat Jawa Timur yang berjudul Asal-usul Kota Surabaya. Tetapi sebelumnya saya akan mendeskripsikan secara singkat tentang Kota Surabaya. Kota Surabaya berdiri pada tanggal 31 Mei tahun 1293. Berdirinya Kota Surabaya tidak terlepas dari pertarungan antara ikan hiu sura dan buaya baya. Kota Surabaya juga dijuluki sebagai Kota Pahlawan karena arek-arek Surabaya yang sangat gigih dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah pada tanggal 10 November tahun 1945. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, di sebuah lautan yang sangat luas, sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya baya. Mereka berkelahi hanya karena ingin memperebutkan mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, tetapi belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Sampai akhirnya mereka membuat sebuah kesepakatan. Sura berkata, "Aku bosan terus-menerus berkelahi, Baya." "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi lagi?" tanya Baya. Sura yang sudah punya rencana untuk memberhentikan perkelahiannya dengan Baya segera memberitahukan idenya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa secara sepenuhnya di dalam air dan mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus juga berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai air laut pada waktu pasang surut, kata Sura. "Baik, aku setuju dengan pendapatmu itu." Akhirnya, Sura dan Baya telah menyepakati perjanjian tersebut. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak akan terjadi lagi perkelahian antara Sura dan Baya. Tetapi pada suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Hal itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar Baya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari Baya memergoki si Sura. Tentu saja Baya sangat marah melihat Sura melanggar janjinya. "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang sudah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki wilayah sungai yang sudah menjadi daerah kekuasaanku?" tanya Baya. Sura yang merasa tak bersalah tenang-tenang saja. "Hah? Apa? Aku melanggar kesepakatan? Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Nah, sungai ini kan ada airnya, berarti termasuk daerah kekuasaanku," kata Sura. "Apa? Sungai itu kan tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu berada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku," tanya Baya ngotot. "Tidak bisa, Baya. Aku kan tidak pernah bilang bahwa di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai." "Kau mau mencari gara-gara, Sura?" tanya Baya geram. "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." "Kau hanya mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira," kata Baya mulai marah. "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air laut dan air sungai adalah daerah kekuasaanku," kata Sura tak mau kalah. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya baya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Mereka saling menerjang dan menerkam, saling menggigit,
dan memukul. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Dalam pertarungan dahsyat ini, Buaya mendapat gigitan Surah di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara itu, Surah juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Akhirnya, Surah kembali ke lautan. Buaya pun merasa sangat puas karena telah memenangkan pertarungan ini dan mempertahankan daerah kekuasaannya. Pertarungan ikan hiu yang bernama Surah dan buaya yang bernama Baya sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikaitkan dengan peristiwa ini. Dari sinilah dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan hiu Surah dan buaya Baya. Terima kasih. Sekian cerita dongeng yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.